Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tony Zarlumban Batu, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hukum. Saat ini, pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai wakaf, terutama dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga wakaf yang akan dibahas di sini adalah wakaf yang terkait dengan tanah. Sumber hukum dari wakaf Sumber hukum dari wakaf tanah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Juga terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 dinyatakan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Ayat 2, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ini memberi landasan normatif mengenai wakaf tanah yang perlu dilindungi dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Mengenai pengertian wakaf, itu diatur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terutama pasal 1 ayat 1, yaitu wakaf itu merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan definisi ini, maka terdapat unsur yang harus ada dalam wakaf. Yang pertama adalah harus ada wakif, yaitu pihak yang mewakafkan. Yang kedua, ada harta benda wakaf atau benda yang diwakafkan. Yang ketiga, ada nazir atau pihak yang menerima dan mengelola wakaf. Yang keempat, ada ikrar wakaf atau pernyataan kehendak. Yang kelima, yaitu tujuan atau objektif wakaf, yaitu untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum. Yang keenam, jangka waktu wakaf. Apakah ini untuk selamanya atau ada jangka waktu tertentu.
Tata cara pelaksanaan wakaf itu yang pertama, wakaf harus dinyatakan melalui ikrar wakaf di hadapan pejabat yang berwenang. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Akta ikrar wakaf harus dibuat dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Tanah wakaf harus didaftarkan ke BPN agar memiliki sertifikat wakaf. Tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Setelah ikrar wakaf diucapkan, hak milik wakif atas tanah tersebut berakhir. Kemudian Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazir melalui pejabat pembuat akta ikrar wakaf mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya tersebut. Nazir atau pihak penerima dan pengelola harta wakaf. Ini dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dia harus terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Tugasnya adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazir tidak memiliki hak kepemilikan atas harta benda wakaf, melainkan hanya memiliki hak pengelolaan atau right to manage. Nazir dapat diganti atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia apabila tidak menjalankan tugasnya atau lalai atau meninggal dunia atau bubar apabila ini organisasi atau badan hukum atau dijatuhi hukuman pidana atau atas permintaan sendiri diminta diberhentikan. Kemudian nazir berhak menerima imbalan paling besar 10% dari hasil bersih pengelolaan dari harta wakaf tersebut. Peruntukan dari tanah wakaf. Tanah wakaf peruntukannya adalah hanya untuk satu, sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Kalau ibadah mungkin adalah seperti rumah ibadah, seperti masjid, musola, dan lain sebagainya. Kemudian sarana kegiatan pendidikan, mungkin dijadikan tempat untuk pesantren atau rumah sakit. Yang ketiga adalah bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, atau beasiswa. Dapat berupa rumah untuk yatim piatu atau untuk anak terlantar. Yang keempat adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Yang kelima adalah
kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran tanah wakaf. Pada saat ikrar wakaf, wakif menyerahkan A. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Kedua, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. Yang ketiga adalah surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keempat, izin dari bupati atau wali kota madya, kepala daerah, atau kepala subdirektorat agraria setempat. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama nazir. Jika hanya sebagian dari luas tanah yang diwakafkan, sertifikat hak milik harus dipecah terlebih dahulu. Tanah milik adat yang belum berstatus hak milik langsung didaftar sebagai tanah wakaf atas nama nazir. Hak guna bangunan dan hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara setelah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat berwenang didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama nazir. Tanah negara yang di atasnya berdiri masjid, musola, atau makam didaftarkan sebagai lahan wakaf atas nama nazir. Tanah yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tanah wakaf yang diubah statusnya karena digunakan untuk kepentingan umum lainnya, wajib ditukar dengan tanah yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan tanah wakaf yang semula. Tata cara pendaftaran tanah wakaf diatur di Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 2 tahun 2017. Antara lain, yang pertama, hak atas tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nazir menyampaikan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Tanah yang diwakafkan dapat berupa hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar. Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas tanah negara. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik. Hak milik atas satuan rumah susun dan tanah negara. Tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya adalah kecuali yang HGB atau hak pakai di atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik. Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan yang pertama surat permohonan, kedua surat ukur, ketiga sertifikat, keempat akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, yang kelima surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari instansi yang menjalankan urusan agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita,
dan tanahnya tidak dijaminkan. Apabila ada sengketa mengenai wakaf, ini ditangani di pengadilan agama sebagai kompetensi absolut penyelesaian sengketa wakaf. Yang kedua, penyelesaian bisa lewat mediasi atau musyawarah atau melalui litigasi. Putusan hakim bisa membatalkan ikrar atau akta wakaf jika tidak memenuhi syarat. Faktor penentu putusan pengadilan atas sengketa wakaf, yang pertama adalah kekuatan formal akta ikrar wakaf, yang kedua sertifikasi atau pendaftaran wakaf, yang ketiga adalah bukti saksi dan dokumentasi. Kesimpulan, wakaf tanah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pembuatan akta ikrar wakaf harus memenuhi ketentuan yang diatur. Wakaf harus didaftarkan di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Tanah wakaf perlu didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Pengelola wakaf harus amanah agar harta wakaf memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Terakhir, manfaat wakaf sangat luas, yaitu dari aspek keagamaan, sosial, dan pembangunan umat, hingga perlu dijaga dan dilindungi dari segi hukum. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih.